Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to Profesor Aira Channel. Ya, ini dia. Nah, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang enolat dan karbanion yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama ya. Sekarang kita membahas enolat dan karbanion kedua. Kita akan memfokus pada reaksi-reaksinya. Dimana di sini akan kita jelaskan reaksi alkilasi ester malonat dan alkilasi ester asetoasetat. So, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, teman. Next, kita lanjut saja ke video kita. Yang pertama, alkilasi ester malonat. Mana ini pointernya? Oke, ini dia. Alkilasi ester malonat. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama adalah pembentukan enolat. Kita langsung ke enolatnya ya. Artinya di sini back to topik kita yang pertama, kita akan membahas proses pembentukan enolat ya. Di sini di reaksi alkilasi ester malonat. Oke, di sini ester malonat. Ester malonat ini yang kita pakai di sini contohnya adalah ini ya, di etil malonat. Nah, di etil malonat ini bisa dibuat strukturnya seperti ini ya. Jadi dia terdapat dua gugus ester di sini. Ya, dua gugus ester di sini. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, CH2 buka kurung CO2 C2H5 dua kali ya, CH2-nya ini. Ya, ini sorry. Bisa juga ditulis lengkapnya seperti ini. Jadi ini CH2 ya. Ini CH2 di sini. Terus CO2 C2H5 dua kali. Ini CO2 C2H5. Ini CO2 C2H5. Nah, bisa juga ditulis seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada berbentuk seperti ini senyawanya, sudah bisa lah ya dijabarkan ya. Oke, kita lanjut ya ke materi kita di etil malonat. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahasan kita tentang hidrogen alfa. Ini kan ada hidrogen alfanya ya. Hidrogen alfanya ya. Nah, hidrogen alfa yang mengikat dua gugus karbonil, dia memiliki sifat asam kuat ya, sehingga sangat mudah untuk ditarik. Nah, sehingga di etil malonat ini apabila kita reaksikan dengan di sini alkoksida ya, alkoksida ya, suatu basa ya, dia akan mudah ditarik ya, dia akan mudah ditarik oleh basa ini ya, sehingga akan membentuk enolat dan alkohol ya. Nah, ini dia enolatnya. Nah, enolat ini ya nanti akan kita lanjutkan ke step selanjutnya. Ini yang pertama yaitu pembentukan enolat. Jadi kita sudah membentuk enolat, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya yaitu alkilasi ya. Tahap kedua adalah alkilasi, di mana dengan adanya karbanion ya, yang ini karbanion ya, atau karbon yang bermuatan negatif, maka dia akan mampu bereaksi ya, atau berikatan dengan senyawa yang positif. Nah, contohnya itu ini ya, alkil halida. Nah, ini alkil halida yang alkilnya ini bermuatan positif karena berikatan dengan Br yang elektronegatif ya, sehingga ini apa namanya, karbanion akan mengambil alkil di alkil halida ini. Ini terjadi reaksi SN2 ya, SN2, di mana yang kita ambil C yang berikatan dengan Br, bukan C yang di ujung sini ya, tapi C yang berikatan dengan Br, karena ini yang lebih positif karena dia berikatan dengan Br yang elektronegatif ya. Jadi ini akan diambil ya, ini dia hasilnya ya, alkilnya. Nah, tidak sampai di sini saja ya. Ternyata ini masih ada hidrogen alfanya
Ya, masih ada hidrogen alfa tapi yang keduanya. Nah, jadi ini akan kita reaksikan juga dengan basa. Nah, jadi ini kan dia bersifat asam juga ya, bersifat asam. Nah, saya tulis di sini ya. Ini hidrogen alfanya yang kedua. Ya, yang ini. Nah, ini bersifat asam juga, tetapi ternyata sifat asamnya tidak sekuat hidrogen alfa yang pertama, ya. Nah, ini asamnya dia lebih lemah dibandingkan hidrogen alfa yang pertama. Ya, sehingga kita harus membutuhkan basa yang lebih kuat dibandingkan dengan alkil halida ini, yaitu di sini contohnya sodamida, ya. Nih, ini basanya lebih kuat dibandingkan alkil halida. Nah, apabila sudah seperti ini, maka hidrogen tadi akan ditarik oleh NH2 ini, ya. Nah, apabila ditarik, otomatis karbon ini akan menjadi karbanion, ya, bermuatan negatif, ya. Dia bermuatan negatif. Nah, dia kembali menjadi karbanion seperti yang pertama tadi. Ya, seperti yang pertama tadi. Nah, kalau misalnya dia sudah menjadi karbanion, dia akan bisa bereaksi dengan alkil halida, ya. Dia akan bisa bereaksi dengan alkil halida. Di sini contohnya iodometan, ya. Iodometan, dia akan menarik alkil, ya. Di sini CH3 dan iodo ini akan lepas, ya. Kemudian berikatanlah CH3 ini dengan karbonil tadi, ya. Dan ini alkil yang pertama, ini alkil yang kedua. Itu tadi reaksi dari alkilasi, ya. Oke, kita next ke reaksi atau tahap yang selanjutnya, yaitu hidrolisis dan dekarboksilasi, ya. Nah, ini tadi sebenarnya yang di step kedua, tapi saya buat R, ya. Ya, sama-sama alkil. Yang satu alkil 1, satu alkil 2, yang C2H5 ini CH3, ya. Dimana di sini kita ketahui ini adalah gugus ester, ya. Nah, gugus ester itu kan apabila kita reaksikan dengan air, ya, pada suasana asam, dia akan terbentuk asam karboksilat, ya enggak sih? Karena ester ini adalah derivat asam karboksilat, ya. Derivat asam karboksilat itu adalah senyawa yang apabila direaksikan dengan air di hidrolisis akan menjadi asam karboksilat. Kalau misalnya masih bingung reaksinya bagaimana tahap-tahapannya, cus dengerin video saya sebelumnya tentang derivat asam karboksilat yang tentang ester. Situ lengkap semuanya, silahkan ditonton. Nah, langsung saja. Jadi apa tadi kita masuk, ya. Ini apa? Gugus ester apabila direaksikan dengan air dalam suasana asam, dia akan menjadi asam karboksilat, ya. Asam karboksilat COOH. Nah, apabila sudah seperti ini, maka ini kita akan melakukan reaksi dekarboksilasi namanya, pemutusan ikatan CO2 atau dipanaskan, ya, sehingga CO2 ini akan lepas, ya. Nah, dan ini C-nya akan bermuatan negatif dan H akan berikatan pada C tadi, sehingga terbentuklah senyawa seperti ini, ya. Nah, ini lepas, ya. Jadi CH-nya masuk ke sini, ini CH-nya, ya, dan ini COOH. Ini dia, COH. Nah, ini adalah asam asetat yang tersubstitusi alfa-alfa, ya. Sehingga bisa kita ganti, ya, menjadi seperti ini, ya. Ini kan hidrogen alfa-alfa. Jadi CH3COH jadinya. Nah, seperti itu. Jadi secara umum pembentukan dari alkilasi ester malonat itu nantinya akan berakhir setelah dihidrolisis dan dikarboksilasi, ya. Nah, nanti akan menghasilkan asam asetat tersubstitusi alfa-alfa, alfa dan alfa. Nah, demikian reaksi dari alkilasi ester malonat yang berakhir pada atau menghasilkan senyawa asam asetat yang lebih kompleks. Nah, itu dia tadi alkilasi ester malonat. Kita lanjut ke
alkilasi ester asetoasetat. Ya, nah di sini reaksi sini kita membahas singkatnya saja ya, karena tahap-tahapannya sama sebenarnya seperti alkilasi ester malonat ya. Yaitu yang pertama hidrogen alfa ya, hidrogen alfa hidrogen alfa. Oh sorry, sebelumnya saya belum jelasin ya, ester asetoasetat. Kenapa dibilang ester asetoasetat? Karena dia memiliki dua gugus, yaitu gugus ester, yaitu ini dia gugus ester, dan gugus aseton ya, atau keton. Makanya dia dibilang ester asetoasetat karena ada dua gugus, yaitu keton dan ester. Oke, kita lanjut. Di sini hidrogen alfa ya, pada C ya, karbonil kan bersifat asam kuat ya, karena dia berikatan dengan dua gugus karbonil ya kan. Nah, ini akan mudah diserang oleh basa ya. Dia akan mudah diserang oleh alkoksida, di mana alkoksida tadi akan menarik hidrogen alfa pada karbonil ya. Kemudian akan terbentuk karbanion seperti yang kita jelasin sebelumnya. Nah, karbanion ini adalah karbon yang bersifat negatif ya, sehingga bisa kita reaksikan dengan senyawa yang bersifat basa ya, yaitu di sini alkil halida. Nah, alkil halida di sini C-nya ada 4 ya, C3, C1 berarti C-nya ada 4. Ini namanya butil bromida, dimana nanti C yang berikatan dengan bromida ini ya yang kita ambil. Nah, ini kita ambil, dia akan diputus ya, diambil oleh karbonion. Nah, Br-nya ini akan pergi ya, goodbye Br. Oke, selanjutnya dia akan ditambahkan ya alkil di sini, yaitu C4H9 atau butil. Nah, kemudian setelah ini setelah butil terikat, ini kan ada gugus apa ya, gugus ester ya. Nah, ayo gugus ester kita apain? Ya, kita hidrolisis ya. Seperti kita ketahui, apabila ester dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat, karena ester adalah derivat dari asam karboksilat. Sehingga apabila dihidrolisis menjadi COOH ya, di sini asam karboksilat. Setelah ini bagaimana? Ini tahap selanjutnya adalah dekarboksilasi ya, dimana akan dipanaskan pada suhu tertentu dan dari reaksi ini akan terputus CO2 ya, di sini CO2 yang ini akan terputus, ini akan balik hanya ke C ya, sehingga terbentuklah aseton ya, atau keton. Nah, di mana aseton ini tersubstitusi alfa ya. Inilah senyawa yang didapat, senyawa kompleks yang didapat ya. Jadi hasil dari alkilasi ester asetoasetat adalah senyawa aseton yang tersubstitusi alfa. Mudah kan teman-teman? Ya enggak? Nah, yang masih bingung silakan tulis di kolom komen ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya sih lebih ke kesimpulan kita ya. Jadi kita akan membahas tentang sintesis menggunakan reaksi alkilasi. Jadi misalnya kita menemukan suatu senyawa yang seperti ini ya, memiliki alkilnya ya, atau ini biasa dari RX-nya. Nah, kemudian ada asam karboksilat ya, maka ini adalah terbentuk dari alkilasi ester malonat ya. Nah, ini juga alkilnya ya. Ini apa namanya tadi, alfa ya, asam karboksilat ya, alfa dan alfa. Ini sudah jelas, ini adalah ester dari alkilasi ester malonat. Nah, sedangkan di sini ada keton ya, kemudian ada ester, kemudian di sini ada alkilnya. Nah, ini adalah dari alkilasi ester asetoasetat
Ya, bisa dilihat dari ada aseton, ada keton, ada ester. Kemudian akan mendapatkan senyawa kompleks yaitu berupa keton. Ya, dimana di sini alkilnya ya. Kemudian ini gugus ketonnya. Nah, ini adalah alkilasi ester asetoasetat. Oke, cukup sekian materi kita tentang apa tadi? Tentang enolat dan karbanion, ya kan? Yaitu kita rangkum di 2 video. Oke, thanks for watching. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini atau channel ini ke semua sosmed kalian, ya, sehingga channel ini akan terus berkembang, ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.